Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang senantiasa meliputi kehidupan kami umat manusia. Tuhan yang senantiasa melihat keberadaan kami, apa yang kami buat setiap detik. Tuhan, terima kasih telah memelihara kami. Walaupun dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tahu bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami untuk kami lebih dekat kepadamu. Kami percaya dalam kuasa darah-Mu dan nama Yesus Kristus ada penyembuhan. Karena bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dan dijamah. Setiap hari kami selalu mau bertobat, ampuni salah dan dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang sering menyakiti hati-Mu dan sesama. Kami mau beribadah dan selalu suka membaca Alkitab, suka memuji memuliakan nama Tuhan, suka merenungkan firman-Mu, dan supaya kami suka juga melakukannya. Karena bagi kami, firman adalah kekuatan dan pelita bagi setiap langkah kami, menerangi setiap jalan-jalan yang kami lalui. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus-Mu akan terus bekerja untuk firman ini mengingatkan kami setiap saat dan waktu, untuk selalu mengingat Engkau, yaitu firman yang hidup di dalam kami, yang menjadi kekuatan dan keselamatan dan penopang kami, yang memberikan kami kekuatan, kelegaan, kelepasan, kesehatan, kemampuan, dan semuanya. Engkau adalah segalanya bagiku ya Bapa, di dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan kitab siang menjelang sore ini terambil dari Ulangan 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan perikop cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Demikian bunyinya: apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu, kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan, dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka, demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Setiap apa yang kami dengar dan baca kiranya juga bisa menjadi renungan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, Allah yang maha kasih, Allah maha terang, Allah yang mengetahui isi hati manusia, Allah yang cinta damai kepada kami dan kepada sesama kami, mengajarkan kasih dan kedamaian, Allah yang senantiasa tidak pernah berbohong, yang selalu menepati janjinya, Allah yang selalu adil dalam setiap tindakannya, meliputi segala yang Kau ciptakan. Kau berjalan di dalam badai, Engkau seperti teriknya mentari, dan cahayamu, cahaya kemuliaanmu melebihi terang sinar mentari. Bahkan kami juga merasakan di setiap hembusan angin, air, dan di semua tempat ada Tuhan. Karena Tuhan maha besar dan tak terputus-putus kami bisa mengingat Engkau, dan tak terputus-putus pula rahmat-Mu untuk kami. Biarlah kami setia di dalam kasih-Mu, melakukannya di dalam hidup kami, mencintai sesama kami tanpa pandang bulu, mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, melakukan kasih walaupun kami sama-sama orang-orang yang menderita di dunia ini karena penguasa-penguasa jahat di dunia ini. Tuhan, sadarkan para penguasa-penguasa dunia ini, sadarkan para elit global, sadarkan orang-orang kaya,
Sadarkan semua orang-orang yang bergaya hidup mewah dan tidak menindas rakyat kecil. Sadarkan pemimpin-pemimpin dunia, yaitu pemimpin yang memerintah atas sebuah negara. Sadarkan kejahatan-kejahatan perang mereka. Biarlah mereka tahu bahwa satu jiwa saja berharga di mata Tuhan, tetapi mereka lebih memilih membunuh sesamanya untuk kehidupan mereka yang jahat itu, ingin menguasai dunia ini. Padahal di dalam semua ini Tuhan ingin ada kasih, perdamaian, cinta, saling mengasihi, mendoakan, bukan ingin menantang Tuhan dan membuat dosa-dosa yang tidak layak dipertontonkan di hadapan umum. Bahkan mereka telah membuat sesuatu yang menentang Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tetapi mereka semuanya jahat. Tuhan ingin membuat sesuatu dengan teknologi mereka, dan banyak orang atau jiwa-jiwa yang telah masuk ke dalam jerat mereka. Karena itu, dengan kuasa dan nama darah Yesus, sekalipun aku menderita di dunia ini, aku akan selalu setia kepada Yesus Kristus, tidak akan mengikuti mereka. Karena aku tidak layak untuk itu. Tuhan, aku tidak layak untuk jatuh terlalu dalam kepada dunia ini, karena aku tahu kemana aku pergi dan kelak aku akan menuju kemana. Aku tidak ingin hidup dengan dunia ini lagi jika hanya dunia yang kupikirkan. Aku hidup di dunia ini, yang kupikirkan adalah Tuhan. Tuhan yang mengasihiku, yang memberiku hidup sehingga aku boleh ada. Aku memikirkan kehidupanku di masa akan datang. Aku tidak mau hidup dalam keadaan aku berdosa terus. Karena itu setiap proses yang kujalani sampai aku dewasa dan tua, aku ingin dilayakkan di hadapan-Mu. Seperti juga aku mendoakan banyak orang di seluruh dunia ini, dari sebuah negara, bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin dunia, agar semuanya menjadi sadar dan bertobat. Tapi kami tahu dan tidak akan mungkin melewati semua hal, karena semua orang jahat di dunia ini ingin menguasai orang lain dan jadikan orang lain budak mereka. Padahal Tuhan sudah memerdekakan kami dan telah menebus kami dari semua kesalahan ini. Tetapi manusia masih saja membuat kehancuran bagi bumi ini, sehingga mereka tahu konsekuensi dosa yang mereka hadapi dan kebinasaan yang menimpa mereka, jatuh ke lubang yang paling dalam kalau tidak mau bertobat. Begitu juga setiap hari kami memang tidak ada yang sempurna, kami semua berdosa. Tetapi kami mohon perlindungan-Mu, sekalipun kami seorang yang sangat berdosa di dunia ini, kami tetap beribadah layak untuk memuji memuliakan Engkau. Kami datang kepadamu membawa pengakuan dosa dan seluruh keberadaan kami, baik secara pribadi, perorangan. Bahkan kami merasakan kehadiran Tuhan di saat kami berbicara langsung kepadamu secara pribadi. Kami tahu Tuhan mendengar doa-doa kami. Engkau tidak jauh dari kami, Engkau selalu ada bagi kami. Roh-Mu yang hidup, ya Bapa, yang menjumpai kami satu persatu setiap pribadi, yang akan menyelamatkan kami, membawa kami kepada kehadiran Bapa di dalam rumah yang baru, di mana kami layak untuk menerima surga bersama semua orang-orang yang telah bertobat dan jiwa-jiwa yang menang karena Kristus, dan orang-orang yang telah menderita karena Kristus, yaitu martir-martir yang tertumpah darahnya karena menderita di dunia ini dan dibunuh secara kejam orang-orang jahat itu. Karena itu sadarkan mereka semua, sekalipun mereka teroris, pembunuh yang suka perang dan suka berbuat jahat, menipu, korupsi, membunuh. Karena semua yang kami dengar dan baca, Tuhan masih memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertobat. Tahirkan mereka ya Tuhan, untuk jangan lagi jatuh ke dalam dosa itu. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam pelukan setan, iblis yang membawa mereka ke jurang yang paling dalam, yaitu jika mereka hanya ingin kekayaan, mamon, dan uang saja yang mereka pikirkan, tapi mereka tidak memikirkan kebinasaan menimpa mereka. Jiwa mereka lebih berharga daripada uang. Terima kasih Tuhan, kuasai kami selalu. Biarlah kami selalu bersyukur jika kami masih memiliki hati dan jiwa yang bersyukur kepadamu, dan membuat semua orang jatuh ke dalam pelukan ilahi, terang yang bercahaya atas semua manusia untuk sadar bahwa hidup ini bukan sekedar teknologi dan uang, tetapi yang paling berharga adalah jiwa, napas yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Sekalipun kecanggihan teknologi yang membuat mereka menjadi Tuhan,
ingin menjadikan diri penguasa, tetapi mereka tetap akan mati. Karena itu Tuhan, kami mau dan percaya bahwa Engkau telah bangkit dan hidup kembali dan ke surga. Begitu juga dengan kami yang percaya kepadamu. Kami percaya bahwa kami tidak akan mati dan hidup kembali. Kami akan dibangkitkan bersama Kristus Yesus di Firdaus, bersama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membawa kami kepada kekekalan dalam kekudusan. Karena itu setiap hari kami mau dikuduskan, ditahirkan, dijauhkan dari dosa-dosa. Biarlah semua masa lalu dan kisah hidup masa lalu yang buruk kami lalui. Kami ingin berproses dan menjernihkan kehidupan kami sendiri melalui proses demi proses yang Tuhan berikan untuk kami lalui, supaya kami berjalan di jalan lurus. Terima kasih Bapa, haleluya. Kuasai kami sepenuhnya dan tahirkan negeri ini, bangsa kami, jauhkan dari kekacauan, adu domba, saling menghujat, saling membunuh, saling menghina, saling tidak mau mengendalikan diri. Tuhan tolong jamah mereka, kasihan bangsa ini, kasihan seluruh bangsa-bangsa di dunia yang dalam kelaparan. Tuhan, sadarkan para elit global ini Tuhan, agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan untuk suatu kekuasaan tidak berharga, karena nyawa manusia lebih berharga daripada segalanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah baca Alkitab kita siang hari ini. Immanuel.